Sombong bukan karena kencang dan bukan pula menjadi motor paling mahal, akan tetapi teknologi yang diusung motor bebek ini menjadi pionir pada masanya. Inilah dia, motor bebek paling jumawa di masanya, siapa lagi kalau bukan Honda Supra X 125 PJMFI. Kenapa bisa dibilang motor paling jumawa? Hal ini tak lain disebabkan karena slogan yang digunakan untuk mempromosikan motor ini seperti berikut. Suatu saat, semua teknologi motor akan seperti ini. Gue pertama. Sebuah iklan visioner dari motor bebek yang pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Ya, Supra X 125 PJMFI merupakan motor bebek yang dirilis AHM pada bulan Desember tahun 2005. Ketika pabrikan lain masih sibuk dengan motor berpengkaputan bahan bakar karburator, Supra X 125 PJMFI hadir mengusung teknologi full injection, yang mana teknologi ini belum ada pada motor-motor yang dijual di Indonesia kala itu. Tak heran Supra X 125 PJMFI 2005 ini mendapatkan pengakuan sebagai motor berteknologi injeksi pertama di Indonesia. Meskipun teknologinya sudah canggih, namun kemunculan motor ini tidak mendapatkan antusias yang besar, sehingga penjualnya pun kalah laris dibandingkan Supra X 125 versi karburator. Berlanjut pada tahun 2008, Honda merilis generasi kedua Supra X 125 atau yang dikenal juga sebagai generasi Supra Batman. Pada generasi kedua ini AHM belum menyerah dan mereka membuat Supra Batman versi injeksi. Sayangnya upaya AHM dalam menjual motor injeksinya ini terbilang gagal. Pasalnya Supra Batman versi injeksi ini bernasib sama seperti pendahulunya, alias kalah pamor dengan Supra X 125 versi karburator. Selama bertahun-tahun semenjak kemunculan perdananya, tidak ada motor bebek lain yang teknologinya setara dengan Supra X 125 injeksi. Barulah pada tahun 2012, motor ini mendapatkan counter dari Yamaha Jupiter Z1, disusul oleh Vega Force, serta Suzuki Shooter 115. Generasi Supra injeksi berikutnya dilanjutkan oleh Supra X 125 Helm-in PJMFI. Kali ini AHM menambahkan fitur baru berupa bagasi berkapasitas 19,5 liter yang mampu menampung sebuah helm. Namun Supra injeksi generasi ketiga ini juga bisa dibilang kurang begitu sukses untuk kemudian produksinya dihentikan pada tahun 2019. Dan kini AHM hanya menyisakan generasi terakhir dari Supra injeksi series, yaitu New Supra X 125 Fi yang masih dijual sampai sekarang. Meskipun diakui sebagai motor injeksi pertama di Indonesia, sebagian orang mungkin belum banyak yang tahu tentang keberadaan motor ini. Karena selain kurang laku di pasaran, secara tampilan Supra X 125 injeksi sangatlah mirip dengan Supra X 125 versi karburator. Dan karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan versi karbu, mungkin hal inilah yang menyebabkan kenapa motor ini kurang begitu dikenal oleh kebanyakan orang. Motor lain yang juga tak kalah jumawa dari Supra X 125 injeksi adalah Yamaha Vision generasi pertama dengan slogan andalannya yaitu Yamaha Vision, yang lain nggak bisa ngikutin. Slogan ini sebenarnya sangat relate karena pada waktu itu motor sport lain kebanyakan masih menggunakan karburator. Bahkan sekelas Ninja 250 yang muncul setahun setelah Yamaha Vision saja, kala itu masih mengandalkan mesin berpengkaputan bahan bakar karburator. Yamaha Vision generasi pertama hadir mengusung desain sporty dengan frame delta box, dipadukan dengan mesin injeksi 150cc per pendingin cairan 5 speed yang dikenal cukup bertenaga sekaligus irit bahan bakar. Harga pasarannya yang cukup bersaing dengan fitur yang ditawarkan menjadi daya tarik kuat yang kemudian mengantarkan penjualan motor ini sukses selama beberapa generasi. Baik itu Yamaha Vision maupun Supra injeksi pertama, kedua motor ini dulunya adalah motor yang cenderung dihindari untuk dibeli, pasalnya banyak mitos yang beredar seputar mesin injeksi yang belum terbukti kebenarannya. Salah satu mitos yang paling terkenal saat itu adalah motor injeksi akan mengalami kerusakan part injeksi apabila kehabisan bensin. Faktanya mitos ini tidak 100% benar, kecuali penggunanya kebangetan dan seringkali membiarkan tangki BBM dalam keadaan benar-benar habis alias kosong. Alasan lain yang membuat kebanyakan orang takut memelihara motor injeksi saat itu adalah masalah perawatan. Mungkin karena masih terbatas soal teknologi,
Dulu tidak semua bengkel bisa menservis ataupun memperbaiki motor injeksi. Alhasil memilih motor karbo adalah solusi paling aman untuk menghindari semua kerumitan ketika merawat motor injeksi. Terlepas dari segala mitos yang menyesatkan, kehadiran Supra X125 PJM-FI dan Yamaha Vixion generasi pertama inilah yang kemudian memicu motor-motor lain yang dijual di Indonesia ikut serta menggunakan teknologi injeksi. Nah, apakah teman-teman di sini masih ada yang merawat salah satu dari kedua motor bersejarah ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.